Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandria Ivanka dengan NIM 1125133. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah PKN dengan judul Identitas Bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini judulnya adalah Identitas Bangsa Indonesia dan disusun oleh Alexandria Ivanka, yaitu saya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus ciri khas yang membentuk identitas bangsa sebagai jati diri nasional. Identitas bangsa mencerminkan nilai, karakter, dan kepribadian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Identitas bangsa memiliki peran penting sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami dan menjaga identitas bangsa agar tetap terpelihara dan menjadi pedoman dalam membangun persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kita akan membahas definisi utama identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa atau identitas nasional dipahami sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Perbedaannya itu berasal dari nilai, budaya, bahasa, serta simbol-simbol negara yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, identitas bangsa Indonesia ini meliputi Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya dan adat istiadat. Di slide ini membahas tentang makna identitas bangsa Indonesia. Nah, dari slide ini ada beberapa hal yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Yang pertama ini ada karakter. Nah, ini tuh menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia seperti ramah, gotong royong, sopan santun, dan saling menghargai. Lalu yang kedua ada sikap. Nah, sikap bangsa Indonesia terlihat dari bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, toleransi antar agama, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Lalu yang ketiga ada rasa bangga sebagai warga negara. Lalu ada tanggung jawab. Setiap warga negara punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik bangsa, menaati aturan, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Lalu yang terakhir ada loyalitas terhadap bangsa Indonesia. Di slide ini kita akan menjelaskan jenis-jenis identitas nasional atau identitas bangsa. Yang pertama itu ada identitas simbolik, seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, lambang Garuda Pancasila, dan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada identitas sosial budaya. Bisa tercermin dari adat istiadat, bahasa daerah, pakaian tradisional. Lalu yang ketiga ada identitas ideologis, yaitu berasal dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir ada identitas historis. Identitas yang terbentuk dari pengalaman sejarah bangsa, seperti perjuangan kemerdekaan, pergerakan nasional, dan momentum bersejarah seperti Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945. Di slide ini, kita akan membahas unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa dan budaya daerah. Keberagaman etnis dan budaya membentuk kekayaan identitas nasional Indonesia. Lalu yang kedua ada bahasa. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga ada agama dan kepercayaan. Lalu yang keempat ada sejarah dan pengalaman kolektif. Perjuangan rakyat melawan penjajahan dan upaya membangun kemerdekaan memperkuat semangat kebangsaan. Yang kelima ada Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar ideologis dan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir ada simbol negara. Di slide ini kita akan membahas fungsi identitas nasional. Yang pertama itu sebagai pemersatu bangsa. Seperti di Indonesia, walaupun kita punya banyak suku, budaya, dan agama, identitas nasional membuat kita tetap merasa satu sebagai bangsa Indonesia.
Lalu yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Contohnya, Indonesia punya budaya, bahasa, dan nilai-nilai sendiri yang tidak dimiliki negara lain. Lalu yang ketiga adalah sebagai pedoman dan arah kehidupan. Lalu yang terakhir ada sebagai pengikat solidaritas dan persaudaraan. Nah, inilah beberapa contoh nyata identitas nasional di masyarakat. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di sekolah, kampus, dan lingkungan kerja. Lalu yang kedua itu ada upacara setiap hari Senin di sekolah dan peringatan 17 Agustus. Yang ketiga itu ada sikap toleransi antar umat beragama. Sikap ini penting agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Lalu yang keempat ada melestarikan budaya daerah, contohnya memakai batik, menjaga tarian daerah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai permasalahan nyata yang ada di Indonesia, saya akan menampilkan sebuah video singkat yang menggambarkan fenomena krisis identitas pada generasi muda di era globalisasi ini. Dan inilah beberapa contohnya. Yang pertama itu lebih menyukai budaya luar secara berlebihan. Nah, kita bisa lihat dari foto tersebut bahwa kebanyakan anak muda sekarang itu tidak tahu tentang tarian daerah dan tidak suka menontonnya, tetapi lebih tahu tentang tarian luar atau K-pop. Lalu yang kedua ada penggunaan bahasa asing berlebihan. Lalu yang ketiga ada gaya hidup konsumtif dan kebarat-baratan. Lalu yang keempat ada kurangnya minat melestarikan budaya. Lalu yang kelima ada penyebaran budaya instan dari media sosial. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, tentu akan menimbulkan dampak jika tidak diatasi secara cepat. Pertama itu adalah lunturnya identitas nasional. Jika kita terus mengutamakan budaya luar, lama-kelamaan identitas bangsa kita bisa memudar. Dampak yang kedua adalah bahasa Indonesia terpinggirkan. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan membuat bahasa Indonesia semakin jarang digunakan. Dampak yang ketiga ada perubahan gaya hidup menjadi konsumtif, seperti membeli barang hanya karena mengikuti tren dan bukan untuk kebutuhan. Yang keempat ada ketergantungan pada budaya asing. Nah, inilah beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu memanfaatkan media sosial untuk hal positif. Lalu yang kedua itu bijak dalam menyaring budaya asing. Lalu yang ketiga itu melestarikan budaya lokal, seperti memakai batik, belajar tarian tradisional, lalu meningkatkan rasa nasionalisme dengan cara menghormati bendera merah putih, mengikuti kegiatan nasional. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Identitas bangsa merupakan jati diri yang mencerminkan nilai budaya dan karakteristik suatu bangsa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan sekaligus pembentuk identitas bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas bangsa memiliki peran penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, identitas bangsa harus dipahami, dijaga, dan dilestarikan agar tetap menjadi dasar dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.